Kalau makan nomor berapa? Makan nomor berapa? Nomor 1. Jadi kita dengarkan dulu bagaimana kisah Syekh Soleh Darab Maran yang insya Allah akan dijelaskan oleh Habib Ahmad bin Idrus Al-Atas. Kepadanya silahkan. Tidak boleh menolak. Kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafan wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada guru kita, orang tua kita, Sayyidul Walid Al-Habib Ibn Ali Wahrul, dan juga beberapa guru-guru lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang mana alhamdulillah kita dalam perjalanan menuju ziarah para makam wali Allah, di antaranya makam Kiai Soleh Darab, ulama besar Semarang yang sejati di tanah Jawa. Sebenarnya masjidnya sudah amat share di grup, sudah dikirim tapi sedikit takzim kepada guru karena permintaan. InsyaAllah sedikit manfaat buat kita semua, terutama buat diri kita. Beliau pada abad ke-19 Masehi hidup ya, sebagai seorang ulama yang dikenal Kiai Soleh Darab. Semasa hidupnya Kiai Soleh Darab itu dikenal dengan keilmuan yang sangat tinggi dan berbagai karya monumental yang ia buat. Berkat ilmunya yang sangat tinggi itu, ia mendapat pengakuan dari penguasa Mekah dan dipilih menjadi seorang pengajar di sana. Selama Kiai Soleh Darab menjadi seorang guru, banyak murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama besar, seperti pendiri daripada Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Munawir Rafiq, dan juga Raden Ageng Kardi. Lalu seperti apa supporter yang tentang Kiai Soleh Darab? Kiai Soleh Darab lahir di daerah Dukuk Gedong, Jumblek, Desa Roto, Kecamatan Mayong, Jepara pada tahun 1820 Masehi, sebagai anak seorang kiai yang mana masa muda Kiai Soleh Darab banyak dihabiskan dengan belajar ilmu agama. Kiai Soleh Darab banyak menimba ilmu agama dari berbagai pemuka agama di kala itu. Guru-guru beliau mengajari Soleh yang masih sangat muda saat itu dengan kitab-kitab yang berisi berbagai macam ilmu agama seperti tafsir, ilmu falak, nahwu sharaf, tasawuf, dan lain sebagainya. Tidak puas sampai di situ, setelah menikah, Kiai Soleh Darab merantau ke Mekah. Di sana ia berguru kepada para ulama-ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad An-Nahlawi, Sulaiman Nasrullah Al-Makki, dan Sayyid Ahmad bin Sayyid Ahlan. Karena keilmuannya yang sangat tinggi itu, Kiai Soleh Darab mendapat pengakuan dari penguasa Mekah. Di saat menuntut ilmu di sana, ia kemudian dipilih menjadi salah seorang pengajar di kota Mekah. Disitulah ia kemudian bertemu dengan Mbah Hadi Giri Kusumo. Melihat kehebatan daripada Kiai Soleh Darab itu, Mbah Hadi merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang ke tanah air dan mengajar umat Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena terikat dengan penguasa Mekah,
sebagai guru tetap di daerah kota Mekah, ajakan ininya ditolak. Namun Mbah Hadi nekat dan menculik Kiai Soleh Darat. Agar tidak ketahuan, Mbah Hadi memasukkan Ki Soleh ke dalam sebuah peti bersama barang bawaannya. Setelah sempat ketahuan, Mbah Hadi dan Ki Soleh Darat berhasil melanjutkan dan kembali mendarat di Jawa Tengah dengan selamat. Setelah sempat mengajar di pesantren Salatiah Purworejo, sekembalinya ke tanah air, Ki Soleh Darat kemudian mendirikan sebuah pesantren baru pada tahun 1870 di daerah Semarang. Sekembalinya ke Jawa inilah ia banyak berdakwah dan menulis berbagai macam kitab-kitab. Selama berkarya, Ki Soleh Darat banyak menulis terjemahan dari kitab-kitab ilmu agama dengan bahasa Jawa. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab tafsir dan terjemah Al-Quran yang diberi nama Kitab Ra'id Ar-Rahman, yang menjadi kitab tafsir Al-Quran pertama dengan bahasa Jawa. Kitab inilah yang membuat Raden Ajeng Kartini tertarik terhadap Ki Soleh Darat. Setelah jadi, kitab itulah yang ia hadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini saat menikah dengan Raden Muhammad Joyo Sidik. Sedikit karomah Kiai Soleh Darat. Sebagai seorang ulama, Kiai Soleh Darat juga dikenal memiliki karamah. Dikisahkan saat ia sedang berjalan kaki menuju Semarang, lewatlah tentara Belanda dengan mengendarai mobil. Begitu mereka menyalip Ki Soleh, tiba-tiba saja mobil itu mogok. Mobil itu bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan pada Ki Soleh Darat. Di lain waktu, pemerintah Belanda mencoba menyokong Ki Soleh Darat dengan menghadiahinya banyak uang dengan harapan dia mau berkompromi dengan pemerintah Belanda dan mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Tapi kemudian Ki Soleh menyesal telah memperlihatkan karamahnya di depan banyak orang. Dia dikabarkan banyak menangis saat mengingat kembali kejadian itu hingga akhir hayat. Demikian sedikit mengulas daripada manaqib perjalanan daripada Ki Soleh Darat, yang mana beliau pernah menimba ilmu di kota Mekah dengan guru-gurunya dan menghasilkan murid-murid yang juga menjadi guru. Di antaranya pendiri daripada Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari dan juga pendiri daripada Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana dua ormas besar di Indonesia ini guru-gurunya merupakan murid daripada Ki Soleh Darat. InsyaAllah sebentar lagi kita dalam perjalanan ke makam beliau, mudah-mudahan perjalanan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan sampai kita kembali lagi ke tempat kita masing-masing, dan insyaAllah hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dari segala urusannya, diberkah daripada para wali Allah yang kita kunjungi, keberkahan beliau, karamah-karamah beliau yang kita ketahui. InsyaAllah mereka semuanya dikatakan tadi oleh Kiai Haji Dedi bahwa sebenarnya ulama itu tidak mati, mereka hidup. Kita panggil, insyaAllah mereka hadir dan kita minta hadir dan kita bebaskan beliau sebagai kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.